Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi, semoga kalian tetap sehat, tetap menjaga diri dalam situasi yang masih diliputi pandemi corona. Ibu himbau kalian tetap dan selalu waspada untuk menjaga kesehatan. Kemarin pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang antara lain benua dan samudra di dunia. Dengan benua terluas adalah benua Asia, kemudian benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan yang paling kecil adalah benua Australia. Sedangkan untuk samudranya adalah Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang benua Asia, yaitu negara-negara yang ada di benua Asia. Tetapi kita ambil satu contoh negara yang ada di Asia, yaitu negara yang mempunyai bunga sakura. Ciri khas daripada negara ini mempunyai bunga sakura dan bunga plum, yaitu negara Jepang. Negara Jepang merupakan salah satu negara yang berada di Asia Timur. Silakan perhatikan petanya. Berada di bagian paling timur benua Asia. Yang berbatasan di sini ada samudra terbesar di dunia, yaitu Samudra Pasifik. Kalau kita amati, negara Jepang itu merupakan negara kepulauan, yaitu negara yang terdiri dari pulau-pulau. Dengan pulau utamanya adalah, paling utara adalah Pulau Hokkaido. Kemudian di sebelah selatan ada Pulau Honshu. Di sini letak daripada ibu kota Jepang, yaitu Tokyo. Selanjutnya ke arah selatan lagi ada Pulau Shikoku, dan yang paling selatan adalah Pulau Kyushu. Kita lihat sekarang batas negara Jepang. Sebelah utara adalah Laut Okhotsk, sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah selatan Laut Cina Selatan, dan sebelah barat Jepang sini dibatasi oleh negara Rusia, negara Korea Utara, dan negara Korea Selatan. Itulah letak geografis negara Jepang. Selanjutnya kita lihat iklimnya. Jepang mempunyai 4 musim. Yang pertama adalah musim semi yang terjadi pada bulan Maret, ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Nah, setelah bunga plum berakhir berbunga, maka disusul munculnya bunga sakura yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu ada di Jepang. Kemudian pada iklim yang kedua atau musim yang kedua adalah musim panas yang terjadi pada bulan Juni dengan ditandai oleh bunyi serangga yang ribut. Yang ketiga, musim gugur pada bulan September ditandai rontoknya daun-daun dan banyak binatang mengumpulkan bahan makanan untuk
mempersiapkan diri menghadapi musim dingin. Dan yang terakhir adalah musim dingin terjadi pada bulan Desember, ditandai dengan munculnya salju. Itulah anak-anak yang saya sayangi, iklim yang ada di negara Jepang. Nah, sebelum kita lanjutkan, tadi Ibu sudah berjanji ya atau menjelaskan tentang bunga plum dan bunga sakura. Inilah saya tayangkan bunga plum dan bunga sakura. Memang sekilas agak mirip. Ya, mirip. Tetapi ada bedanya. Kalau bunga plum itu mahkotanya hanya satu lapis. Ya. Tetapi kalau bunga sakura itu mahkotanya berlapis-lapis atau bertumpuk-tumpuk. Nah, inilah anak-anakku, bunga plum dan bunga sakura yang terkenal dari negara Jepang. Selanjutnya kita bahas tentang bentuk muka bumi negara Jepang. Ya, 30% itu berupa dataran rendah, mayoritas berada di sekitar pantai. Sedangkan yang kedua, 70% berupa pegunungan atau dataran tinggi yang berada di tengah-tengah pulau atau negara Jepang. Kita lihat, saya tayangkan peta Jepang yang menggambarkan tentang kondisi ya dataran di negara Jepang. Ya, kita lihat ya sebagian pantai ya, atau pinggir pantai ini kalau kalian lihat itu berwarna hijau. Ya, warna hijau. Nah, ini mayoritas warna hijau di bagian pantai. Ini menandakan warna hijau itu adalah dataran rendah. Sedangkan bagian tengah, ya, kalau kita amati berwarna putih coklat. Ini menandakan bahwa bagian tengah negara Jepang berupa dataran tinggi dan pegunungan. Selanjutnya, kita amati secara geologis ya atau penyusun batuannya bahwa negara Jepang banyak mempunyai gunung api aktif ya dengan puncak tertingginya adalah Gunung Fuji atau Fujiyama ya yang menyebabkan 25% wilayah Jepang tertutup lapisan vulkanis yang subur. Kita tahu lapisan vulkanis itu adalah lapisan tanah yang berasal dari letusan gunung api. Ini bersifat subur. Kemudian hasil tambangnya batu bara, timah, minyak bumi, belerang, seng, mangan, tungsten, antimoni dan krom. Ya. Selanjutnya kita lihat flora fauna di negara Jepang. Mungkin kalian berpikir Jepang itu merupakan negara maju yang mayoritas penduduknya adalah di bidang industri. Mungkin kalian berpikir juga berarti pertaniannya sedikit. Anggapan itu ternyata kurang tepat. Ternyata meskipun Jepang termasuk negara maju, ya, 67% wilayah Jepang masih berupa hutan. Dengan jenis floranya adalah pohon X, bambu, maple, beech, dan poplar. Kalian bertanya-tanya, pohon X itu apa sih? Bambu itu apa sih? Kalau bambu saya yakin kalian tahu semua, karena Indonesia banyak bambu. Maple yang apa sih, Bu? Nah, beech dan poplar. Nanti saya tayangkan bentuk daripada pohon ini ya, biar kalian tahu. Ya, selanjutnya jenis faunanya adalah babi hutan, monyet, serigala,
dan rusa. Kalau fauna saya kira hampir ada di Indonesia atau sama dengan di Indonesia, ya. Di mana sekarang populasi daripada fauna Jepang semakin berkurang. Selanjutnya kita lihat perikanan atau laut Jepang, ya. Jepang merupakan salah satu negara di Asia, bahkan di dunia ini dikakui perikanannya sangat maju. Apa sih sebabnya? Ternyata ada faktor-faktor penyebabnya, ya. Yang pertama, Jepang mempunyai teknologi yang canggih sehingga mampu memajukan budidaya di bidang perikanan. Yang kedua, laut di Jepang sebagai tempat pertemuan arus panas dan arus dingin, atau istilahnya arus Oyashiwo dan Kuroshiwo. Nah, arus tadi, arus panas dan dingin, ya, itu berasal dari mana? Yang arus dingin berasal dari utara, dari kutub utara. Sedangkan yang arus panas itu berasal dari Khatulistiwa. Nah, pertemuan arus panas dan dingin itu menyebabkan tempat yang atau arus yang hangat. Nah, perairan yang hangat itu pas ada di Jepang. Dan kalian ketahui, ya, arus hangat itu sangat cocok untuk tumbuhnya plankton. Sedangkan plankton itu adalah makanan ikan. Otomatis plankton banyak, maka daerah itu juga akan banyak didatangi oleh ikan. Kemudian yang ketiga, ya, Jepang merupakan negara maju, jelas segala sesuatunya adalah canggih, ya, termasuk tadi teknologi. Yang keempat, kebutuhan orang Jepang terutama masakan yang menggunakan bahan seafood sehingga perlu meningkatkan budidaya perikanan. Jadi orang Jepang sangat suka dengan hasil laut atau makanan seafood, ya. Yang kelima, letak Jepang, ya, yang merupakan kepulauan dan dikelilingi oleh laut. Artinya adalah banyak laut yang ada di Jepang sehingga kemungkinan juga banyak ikan yang dihasilkan di sana. Itulah mengapa perikanan laut di Jepang sangat maju. Kita kembali pada tayangan Flora di Jepang. Tadi Ibu sudah berjanji menayangkan gimana toh bentuknya, ya, flora yang ada di Jepang. Yang pertama adalah pohon X seperti ini. Tolong diamati. Ya, seperti ini. Kemudian kalau kita jauh atau kita lihat dari jauh seperti ini. Mempunyai batang yang besar, ya, dengan daun yang cukup lebar dan punya biji. Ini adalah pohon X. Kemudian yang kedua, pohon maple. Ya, pohon maple itu mirip dengan bunga plum dan sakura yang bisa divariasi bentuknya atau berupa bonsai yang bisa dipasang di ruangan dalam rumah. Yang ketiga, tanaman beech. Beech ini waktu musim semi dan ini adalah waktu musim gugur atau rontok. Tanaman beech. Nah, ternyata beech itu tidak kecil ya, tapi besar. Pohonnya berkayu dengan ranting-ranting yang cukup besar dan kuat. Ini adalah beech. Tanaman poplar. Nah, inilah tanaman poplar. Berkayu besar juga. Ya. Ya, baiklah, sekarang kita setelah membicarakan tentang flora fauna, kita lanjutkan pada penduduk Jepang dengan etnik aslinya adalah Jepang, ya. Penduduknya berupa orang-orang Jepang asli, kemudian orang Korea dan orang Cina. Inilah yang mendominasi penduduk negara Jepang. Kemudian agamanya Shinto yang utama, agama Buddha, agama Kristen, dan agama lainnya. Apa bu lainnya? Lainnya misalnya Islam. Ternyata ada di sana.
Kita lanjut, budaya unik di Jepang. Ya, ini sangat terkenal. Yang pertama adalah baju tradisional kimono. Silahkan diamati. Baju kimono dulunya dipakai sehari-hari oleh orang Jepang. Tetapi saat ini atau sekarang, budaya ini dipakai pada saat-saat tertentu saja. Jadi orang Jepang itu pakaiannya adalah seperti orang-orang Asia yang lain, ya. Sedangkan baju asli ini dipakai jika ada kegiatan tertentu. Ini adalah kimono dengan sanggul yang khas, ya. Yang laki-laki seperti ini. Yang kedua adalah pesta minum teh, ya. Ini mencerminkan kepribadian dan pengetahuan tuan rumah yang mencakup antara lain tujuan hidup, cara berpikir, agama, dan apresiasi. Pesta minum teh. Selanjutnya, ikebana itu adalah seni merangkai bunga. Tako atau seni layang-layang. Nah, ini yang suka biasanya anak-anak laki-laki ya. Tapi anak perempuan juga suka, tapi sukanya menonton. Di sana ada pesta layang-layang atau tako. Kemudian kendo dan judo. Nah, ini adalah seni bela diri yang menggunakan pedang. Ya, saya kira itu sedikit ringkasan materi dari negara Jepang. Ya, tugas kalian mencari atau mengerjakan tugas yang saya berikan. Nanti silahkan dikerjakan di buku tugas. Ya. Lalu bagaimana? Nah, yang pertama, mengapa Jepang sering dilanda gempa? Ini kaitannya dengan posisi Jepang dan tentang gunung-gunung yang ada di Jepang. Kemudian yang kedua, mengapa angka harapan hidup di Jepang sangat tinggi? Dan yang ketiga, sebutkan jenis hasil tambang yang bisa memenuhi kebutuhan di Jepang dan berikan alasannya. Ya, demikian pertemuan pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.